Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Shadaqallahul azim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam keadaan yang sangat sempurna. Ahsani taqwim, sangat sempurna. Kemudian kami kembalikan manusia itu pada tempat kedudukan asfala safilin, yang sangat rendah. Para pemirsa yang berbahagia, dalam surat ini Allah ingatkan kita bahwa kita manusia adalah jenis makhluk ciptaannya yang sangat sempurna, ciptaan Allah yang paling sempurna dari makhluk-makhluk yang lain. Ketika dibandingkan dengan malaikat, kita sangat sempurna. Malaikat hanya punya akal, kita punya akal dan nafsu. Dibandingkan dengan makhluk yang lain, iblis misalnya, dia hanya punya nafsu, dia punya akal. Dibandingkan dengan hewan hanya punya nafsu dan lain sebagainya. Kita sangat sempurna. Kesempurnaan kita itu, kelebihan kita itu diciptakan oleh Allah hanya semata-mata untuk kita mengabdi kepadanya. Ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata mengabdi kepadanya. Tapi bisa berbagi. Jelas sekali Allah, tegas sekali Allah menyatakan di sini bahwa Allah ciptakan kita manusia dalam keadaan yang sangat sempurna, dan tujuan penciptaan kita itu hanya semata-mata untuk mengabdi kepadanya. Artinya seperti apapun kehidupan kita di atas dunia ini, siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun yang kita miliki, semuanya itu pemberian Allah untuk kesempurnaan hidup kita. Tujuan akhirnya hanya satu. Apa tujuan akhir dari Allah itu? Menciptakan kita, memberi kita itu liya'budun, hanya semata-mata untuk mengabdi. Artinya apapun yang kita miliki di atas dunia ini, semuanya dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu. Dan bahkan dalam ayat lain Allah menyatakan, menyombongkan dirinya. Kata Allah, innani ana Allah. Surah Jumu'ah itu, sesungguhnya saya adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan illa ana, kecuali saya. Fa'budni, oleh karena itu tunduk kepada saya, sembah saya. Para pemirsa berbagi, jelas sekali di sini, sangat jelas bahwa Allah telah berikan kepada kita semuanya dunia ini dengan segala isinya, dengan segala kebahagiaan dunia kita diberikan oleh Allah. Tapi ingat, semuanya itu liya'budun, tujuannya agar kita mengabdi kepadanya. Jabatan kita untuk pengabdian, harta kita untuk pengabdian, kekuatan kita untuk pengabdian, gagah kita untuk pengabdian, cantik kita untuk pengabdian, pintar kita untuk pengabdian kepada Allah SWT. Tidak ada yang lain. Apapun yang kita miliki, semuanya untuk mengabdi kepada Allah. Kalau tidak seperti itu, yang kita miliki tidak untuk mengabdi kepada Allah,
harta yang kita miliki itu tidak untuk mengabdi kepada Allah, jabatan yang kita miliki tidak untuk mengabdi kepada Allah, pikiran pintar yang kita miliki tidak untuk mengabdi kepada Allah, kekuatan yang kita miliki tidak untuk mengabdi kepada Allah, maka Allah akan jatuhkan posisi kita asfala safi, kepada tempat yang sangat hina. Kesempurnaan kita akan menjadi kehinaan. Oleh karena itu, dari ayat ini ada yang harus kita perhatikan. Ada makna yang tersirat, ada maksud yang tersirat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari posisi kesempurnaan kita bisa jatuh kepada posisi yang terhina. Ada bagian yang kita lakukan sebetulnya, ada bagian-bagian tertentu, item-item tertentu yang akan mempengaruhi kita dari kesempurnaan yang sudah kita miliki ini menjadi kita tidak sempurna lagi atau hina. Ada beberapa sebab pengaruh yang menyebabkan kita menjadi terhina dalam pandangan Allah SWT, atau menjadikan kita orang yang hina dalam pandangan Allah SWT. Pertama, ada kebiasaan. Kalau misalnya ada kebiasaan-kebiasaan jelek yang sudah menjadi rutinitas kita, nah maka kebiasaan itu akan membawa kita kepada kehinaan diri kita sendiri. Misalnya kebiasaan kita melalaikan waktu sholat, kebiasaan kita membicarakan aib orang lain, kebiasaan kita berdusta, kebiasaan kita mengecoh, kebiasaan kita, kebiasaan-kebiasaan jelek yang kita miliki lah. Semuanya itu akan mempengaruhi kesempurnaan kita. Kemudian apa lagi? Al-kauniyah, lingkungan. Bagaimanapun baiknya kita, kalau lingkungan kita sudah tidak baik, ini berbahaya. Ada apakah pepatah ketua atau apa namanya? Kalau kita baik sendiri di lingkungan yang tidak baik, maka yang baiknya dianggap tidak baik. Hati-hati kita. Ini akan mempengaruhi jiwa kita, akan mempengaruhi kesempurnaan kita. Dan yang ketiga ada namanya al-warasah. Di sini al-warasah bukan makna keturunan, tapi makanan dan minuman. Makanan dan minuman kita itu akan mempengaruhi kepada kesucian diri kita, kesempurnaan diri kita. Karena Nabi jelas-jelas mengatakan, kullu lahmin nabatat minal haram fannaru aulad. Setiap daging, darah, kulit, tulang, apapun namanya dari diri kita ini yang tumbuh dari yang haram, fannaru aulad, maka neraka yang lebih berhak menyentuh. Mungkin pernah kita bayangkan, kita kan bercampur, ada yang baik kita makan, ada yang halal, ada yang haram. Tidak bisa. Ketika dia sudah bercampur, mari kita bayangkan agak sesaat. Misalnya para pemirsa, kita minum satu tetes air saja, kita satu sendok air kita minum. Pernahkah tidak kita bayangkan ketika dia masuk ke mulut kita, kemudian apa yang terasa? Pikiran kita segar, kekuatan kita tumbuh. Artinya air yang satu sendok yang kita minum itu sudah menjalar seluruh tubuh kita. Coba kita bayangkan kalau itu bersumber dari yang haram. Artinya tubuh kita sudah mengalir makanan yang haram, minuman yang haram. Itu mempengaruhi. Jelas-jelas yang menyatakan, kullu lahmin nabatat minal haram fannaru aulad. Setiap daging, darah, tulang, urat yang tumbuh dari yang haram, fannaru aulad, maka neraka yang lebih berhaknya. Neraka itu ada dua macam. Ada neraka dunia, kesempitan hidup, sempit hati kita. Ada neraka akhir, itulah jahanam. Mudah saja sebetulnya kita menilai apakah kita sedang mendapatkan neraka dunia atau sedang mendapatkan surga dunia. Para pemirsa berbahagia, kembali kita ke awal. Jadi tiga ini mempengaruhi dari posisi kita sempurna kepada posisi yang sangat jatuh buruk. Pertama adalah kebiasaan kita.
Kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang jelek yang kita miliki, tinggalkan. Kalau tidak, dia akan mempengaruhi kesempurnaan kita. Yang kedua adalah kauniyah, lingkungan. Tinggalkan lingkungan yang tidak baik. Kalaupun tidak bisa kita memperbaikinya, menghindar lingkungan itu. Yang ketiga, makanlah makanan yang halal saja. Jangan dicampur dengan yang haram. Karena Rasul jelas-jelas memberikan batasan kepada kita. Innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma mustabihat. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fi haram. Yang halal jelas, yang haram jelas. Antara halal dan haram itu syubhat. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fi haram. Siapa yang jatuh pada syubhat tetap dianggap jatuh pada yang haram. Nah, tidak ada jalan lain yang kita makan, yang kita minum. Harus dan wajib hanya yang halal saja. Para pemirsa berbahagia. Nah, artinya kita setiap saat harus mengkaji diri. Bagaimana kita menjadikan kesempurnaan diri kita. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan, kita berlatih, kita mendekatkan diri sesaat, baca Quran sesaat, puasa setiap hari. Nah, semakin kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesempurnaan batin kita, kesempurnaan kita sebagai manusia ciptaan Allah akan menjadi bertahan dan kita tidak sampai jatuh kepada derajat manusia yang rendah tanpa Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.